Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Suhadiman. Di sini saya akan mencoba untuk mengulas kembali materi bab 5 dan bab 6 tentang hubungan industrial. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Adam Suhadiman, yang kedua ada Ahmad Asyarif, dan yang terakhir adalah Doni Sandria. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu bab 5 tentang pendekatan perilaku dalam hubungan industrial. Di sini ada definisi perilaku, yaitu merupakan kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun tidak diamati oleh pihak luar. Sedangkan definisi kepemimpinan, yaitu salah satu cara untuk mengubah perilaku seseorang melalui stimulus eksternal yang diikuti oleh satu, pemimpin, dua, pengikut, tiga, pendekatan kepemimpinan berbasis perilaku. Lalu selanjutnya ada macam-macam penghambat kepemimpinan. Yang pertama ada good leadership is all common sense, atau dalam bahasa Indonesia, kepemimpinan yang baik hanya merupakan sebuah kesepakatan umum. Artinya, kepemimpinan yang baik hanya ada dalam pikiran kita saja. Namun, dalam penerapan lapangannya itu sangat sulit untuk ditemukan. Lalu yang kedua ada leaders are born not by made, atau bahasa Indonesia, kepemimpinan itu dilahirkan dan bukan diciptakan. Artinya, seorang yang berjiwa kepemimpinan akan selalu lahir dan sudah ditakdirkan oleh Maha Kuasa ketika dia sudah berada dalam kandungan. Lalu yang terakhir adalah the online school you learn leadership from is the school of hard knocks. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa ada sedikit perdebatan di mana kepemimpinan yang baik, apakah kepemimpinan yang baik lahir di dalam sebuah studi atau berdasarkan pengalaman mereka. Lalu selanjutnya adalah beberapa contoh definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Terry 1954. Dan yang kedua adalah kepemimpinan merupakan proses atau tindakan untuk mempengaruhi aktivitas suatu kelompok organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari kedua definisi ini dijelaskan bahwa sistem kepemimpinan yang baik adalah bagaimana mereka mencapai tujuan mereka bersama. Seperti contohnya membangun sebuah perusahaan lebih maju lagi dengan di bawah kepemimpinan dan juga para pekerjanya yang lebih giat. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ahmad Asyarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengevaluasi 5 kualifikasi yang harus dipenuhi dalam definisi kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan merupakan gabungan antara ilmu dan seni, atau sering juga disebut leadership is both a science and art. Yang kedua, kepemimpinan merupakan gabungan hal-hal yang bersifat rasional dan emosional. Sering disebut juga leadership is both of rational and emotion. Dan yang ketiga, keterkaitan dan perbedaan mendasar antara kepemimpinan dengan manajemen, atau sering disebut leadership and management. Yang keempat, posisi saling mempengaruhi antara kepemimpinan dan pengikutnya, juga sering disebut leadership and followership. Dan yang kelima, kualitas dan nilai keberhasilan kepemimpinan sering diukur dari besar dan kecilnya organisasi dan jumlah pegawai yang ditangani, bukan dari tingkat kompleksitas masalah, atau suka disebut juga leadership on stage art and small. Dan ada beberapa definisi kepemimpinan dalam berbagai bentuk, antara lain kepemimpinan sebagai struktur
atau sering disebut leadership as a structure position. Dan yang kedua, kepemimpinan sebagai fungsi atau sering disebut juga leadership as a fungsional. Dan yang ketiga, kepemimpinan sebagai proses atau sering disebut juga leadership as a process activity. Selanjutnya, unsur yang mempengaruhi kepemimpinan yaitu ada 3. Yang pertama, pemimpin atau sering disebut the leader, dan yang kedua pengikut atau juga sering disebut the followers, dan yang ketiga yaitu situasi atau sering disebut juga situation. Oke, sekarang ada analisis faktor-faktor mempengaruhi pekerja. Yang pertama, ada faktor domain pengusaha sebagai pemimpin, yaitu yang pertama personality, history, experience, keempat interest, yang kelima karakter, yang keenam motivation, yang ketujuh postation, dan yang kedelapan expectation. Dan faktor yang mempengaruhi domain pekerja sebagai pengikut atau follower yaitu yang pertama expectation, yang kedua maturity of level, yang ketiga norms, yang keempat sufficiency, dan yang terakhir adalah domain situasi atau sering disebut situation, yaitu ada 3. Yang pertama stress, yang kedua task, dan yang ketiga environment. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Sandria. Di sini saya akan melanjuti materi bab 6 yang berjudul Landasan Pokok Hubungan Industrial di Indonesia. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan tatanan sosial yang menggambarkan dinamika dalam hubungan di antara para aktor pelaku produksi yang memiliki tujuan untuk terciptanya kondisi ideal, yaitu hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan bagi banyak pihak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hubungan industrial Pancasila memiliki ciri atau karakter yang diwarnai atau diberi semangat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-silanya sebagai berikut. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa seluruh bangsa Indonesia, termasuk pekerja dan pengusaha menyadari dengan sungguh-sungguhnya bahwa keberadaan, perkembangan, dan seluruh aspek kehidupan manusia berasal dan tidak pernah terlepas dari kehendak dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hubungan industrial Pancasila, diyakini bahwa pekerja dan pengusaha sebagai para pelaku produksi merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menjelaskan bahwa dalam hubungan industrial, kehadiran pekerja dan penguasa, meskipun memiliki latar belakang kehidupan serta peran dan fungsi yang berbeda, keduanya memiliki andil berdasarkan modal kemampuan masing-masing. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menggambarkan mengenai pentingnya peranan demokrasi dalam hubungan industrial, perbedaan status sosial, perbedaan jenjang pekerja dan jabatan, maupun perbedaan kepemilikan ekonomis tidak boleh menghilangkan konsep kesetaraan antara pekerja dan pengusaha, maupun hubungan antara sesama pekerja. Dan yang sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan industrial Pancasila, diyakini bahwa hubungan antara pekerja dan penguasa harus dilandasi oleh asas keadilan. Adil bukan hanya berkaitan dengan konteks hak,
tetapi juga dalam konteks kewajiban. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.